Engkau dekat, penuh kasih sayang. Ini kan hidup ini kan hanya permainan sebentar ini. Dalam permainan ini kita diberi peran. Ada yang berperan sebagai pegawai, ada yang berperan sebagai PLT gubernur, ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai prajurit. Ini kan peran-peran sementara di dunia ini. Sambil menunggu apa? Sambil menunggu datang jemputan. Kita tidak tahu siapa dulu di antara kita yang dijemput hari ini. Tidak pernah tahu. Karena dia tidak pernah melihat apakah statusnya pejabat, statusnya rakyat kebanyakan, apakah statusnya sebagai buruh. Tidak pernah melihat itu. Ketika datang waktunya, game permainan itu. Jadi kalau kita tidak sadar dengan itu, maka rugilah hidup ini. Makanya kalau tadi dikatakan Ustadz Zulhusnidomo, begitu saya diberi kesempatan untuk melaksanakan sebagai PLT gubernur, kenapa itu dulu yang saya bikin untuk himbauan mengajak memenuhkan masjid dan memberhentikan sementara kegiatan ketika masuk waktu sholat. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya itu tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Semua melalui skenario Allah. Bahwa sejak tanggal 4 November nanti engkau aku tunjuk sebagai PLT gubernur di Riau. Itu bukan gratis. Apa yang kau lakukan? Saya tidak pernah berpikir hasil dari ajakan saya itu. Tidak pernah saya berpikir hasilnya. Apakah setelah saya mengeluarkan surat himbauan itu, terus orang akan berbondong-bondong atau akan masuk masjid, atau mungkin masjid itu tetap kosong? Tidak pernah saya berpikir itu. Karena yang saya pikirkan adalah kaitan tanggung jawab yang nanti akan ditanya Allah. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya, sering saya katakan berulang kali, itu sebabnya Nabi Nuh itu tidak pernah Allah salahkan. Walaupun dia tidak mampu menyelamatkan anak dan istrinya. Kurang apa? Seorang nabi dan seorang rasul. Tetapi dia sudah melaksanakan perintah Allah untuk mengajak menyelamatkan anak dan istrinya. Masalah urusannya ternyata dia tidak mampu mengajak, karena itu adalah wilayah Allah, wilayah hidayah Allah. Jadi ukurannya adalah bagaimana kita melakukan. Termasuk kita hari ini masuk ke masjid. Ini semua kita masuk ke masjid. Tetapi ukurannya apakah nanti Allah memberikan kepada kita sama? Belum tentu. Karena hati kita juga kita tidak tahu. Motivasi kita hadir di sini juga kita tidak pernah tahu. Yang tahu hanya Allah. Dan Allah itu akan memberikan kemuliaan sesuai dengan hak prerogatifnya. Makanya jangan pernah berpikir membuat amal kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun. Jangan pernah berpikir. Karena kita tidak pernah tahu amal yang mana nanti yang akan Allah ridho. Allah ridho terhadap amal kita yang banyak ini yang mana? Belum tentu banyaknya amal yang Allah ridho. Tetapi kecilnya amal sangat mungkin itu yang Allah ridho. Makanya jangan pernah sepelekan. Kalau kita berbicara pada kondisi seperti itu, tidak perlu kita khawatir. Oh, aku tak bisa bersedekah karena aku tidak memiliki harta. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah kita mau atau tidak melakukan. Jumlahnya banyak atau tidak bukan urusan. Urusannya itu nanti Allah. Karena masalah kekuasaan, masalah kemuliaan itu adalah prerogatif Allah. Sudah jelas itu Allah katakan di dalam surat Ali Imran ke-26 itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah situ, katakanlah wahai Muhammad, engkaulah pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki, engkau cabut kekuasaan itu dari siapapun yang kau kehendaki. Engkau muliakan bagi siapapun yang kau kehendaki, engkau hinakan bagi siapapun yang kau kehendaki. Engkaulah pemilik segala kekuasaan. Ini Allah yang mengatakan. Jadi Allah yang memberikan kekuasaan itu dan Allah juga yang mencabut. Tetapi ingat, ketika Allah mengatakan aku berikan kemuliaan kepada siapapun yang kau kehendaki, bukan Allah cabut kemuliaan itu, tetapi engkau hinakan bagi siapa yang engkau kehendaki. Kenapa? Ketika mulia tidak mau dihinakan, tetapi ketika kuasa yang diberikan tidak mau dicabut. Kemuliaan itu hak prerogatif Allah. Makanya Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di sisiku adalah yang paling bertakwa. Takwa itu kan terjemahannya sepele sekali, Pak. Laksanakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Itulah takwa. Jadi kalau kita mengacu kepada definisi itu, sebenarnya kerjakan saja ketakwaan. Itu wilayah kita. Wilayah kemuliaan itu wilayah Allah. Jangan kita balik-balik. Ini kita sering terbalik-balik. Sibuk mencari kemuliaan.
Ketakwaannya nggak dikerjakan. Akhirnya mulianya nggak dapat, takwanya nggak dikerjakan. Harusnya kerjakan saja apa yang menjadi tugas kita. Takwakan dirimu. Selesai, tidak usah pikirkan muliaan itu. Kemuliaan itu Allah yang punya. Bersedekah itu juga, jangan kita berpikir nunggu, oh nantilah kalau aku kaya baru aku bersedekah. Bersedekahlah sampai kamu kaya, bukan bersedekah menunggu setelah kamu kaya.